Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nur Fadila dari kelas Tadris Kimia 3A. Di sini saya akan menganalisis jurnal dengan tema kelompok pembelajaran kimia di masa pandemi. Untuk yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama jurnal Wahana Matematika dan Sains. Jurnal Matematika, Sains dan Pembelajarannya. Volume 14 nomor 2 tahun penerbit 2020 dengan judul Jurnal Pembelajaran Praktikum Kimia pada masa pandemi COVID-19. Kualitatif konteks analisis kecenderungan pemanfaatan teknologi daring dengan nama penulis Niloh Putu Ananda Saraswati, Inengah Eka Mertayasa. Untuk yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Di masa pandemi COVID-19 banyak berpengaruh dan mengubah tatanan di segala aspek kehidupan di masyarakat. Pandemi COVID-19 juga berdampak luas di lingkungan pendidikan sehingga pembatasan fisik dan aktivitas sosial dalam skala besar tidak memungkinkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, serta berdampak besar bagi kegiatan belajar yang harus dilakukan secara praktikal. Salah satu pembelajaran praktikal yaitu perkuliahan praktikum kimia. Sebagai cabang ilmu sains, pengembangan dan penerapan ilmunya memerlukan hasil kerja eksperimen dengan standar tertentu. Pembelajaran kimia tidak dapat dilakukan hanya dengan pemberian materi secara teoritis saja. Rangkaian praktikum kimia adalah formulasi pembelajaran yang selama ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kognitif mahasiswa dan juga dapat membentuk keterampilan teknis seperti manipulasi, observasi, dan pengumpulan data. Namun, dengan berlakunya protokol kesehatan di masa pandemi, praktikum di laboratorium maupun kegiatan seluruhnya di dalam kampus otomatis tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kesenjangan pelaksanaan pembelajaran praktikum kimia menuntut adanya solusi alternatif yang paling mungkin untuk dilakukan. Alternatif tersebut muncul dalam bentuk pemanfaatan teknologi daring sebagai media pembelajaran. Teknologi daring cenderung dipilih karena merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di masa pandemi, relatif mudah dan dapat menjangkau banyak orang di banyak tempat. Pemanfaatan teknologi daring pada tahap pra-praktikum misalnya, mahasiswa dapat membuat dan mengunggah jurnal praktikum yang berisi rancangan percobaan ke grup kelas masing-masing. Kegiatan pasca praktikum juga dapat dilakukan melalui diskusi terkait analisis data dan simpulan hasil praktikum menggunakan berbagai platform komunikasi. Sementara itu, kegiatan inti praktikum dapat disiasati sedemikian rupa, misalnya dengan memberikan data mentah untuk diolah dan video tentang penggunaan alat gelas, instrumen, dan teknik keterampilan praktikum lainnya untuk disimak dan dipelajari oleh mahasiswa. Dalam menunjang pembelajaran jarak jauh, berbagai platform media daring yang banyak digunakan yaitu Meet Google, Google Classroom, Zoom, Psikologi, dan WhatsApp. Untuk pendahuluan yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana presentasi dan durasi pelaksanaan perkuliahan praktikum daring terhadap 7 mata kuliah praktikum di jurusan kimia. Yang kedua, apa jenis media daring yang digunakan untuk praktikum daring. Yang ketiga, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan praktikum daring. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perbandingan proses perkuliahan praktikum secara luring dan daring. Untuk yang ketiga yaitu kajian teori. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, banyak aspek yang mempengaruhi kualitas suatu proses pembelajaran. Salah satu aspek penting yang memberi pengaruh besar adalah penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tentu akan berdampak pada hasil belajar. Kegiatan praktikum kimia secara normal, khususnya di level perguruan tinggi, terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu pra-praktikum, praktikum inti, dan pasca praktikum. Pra-praktikum merupakan tahap persiapan yang dilakukan mahasiswa dengan mempelajari konsep dan membuat rancangan kerja. Tahap berikutnya adalah kegiatan inti yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan rancangan kerja yang telah disepakati. Tahap terakhir adalah pasca praktikum untuk menganalisis data, hasil percobaan, hingga memperoleh kesimpulan yang sesuai. Yang keempat yaitu metode. Penelitian ini dilakukan melalui analisis konten secara kualitatif terhadap 7 mata kuliah praktikum di jurusan kimia Universitas Pendidikan Ganesha untuk mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan proses pembelajaran praktikum dengan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Analisis konten disebut juga dengan analisis isi, yang didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis konten atau isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten secara kualitatif. Maka dari itu, instrumen yang dibutuhkan adalah menggunakan berbagai alat dan metode untuk mempelajari konten media seperti yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual, yang keempat peta dan globe, yang kelima gambar fotografi, dan keenam yaitu media serba aneka. Adapun langkah-langkah yang harus ditaati dalam penelitian kualitatif yaitu diantaranya. Yang kelima yaitu hasil. Untuk pembahasan hasil yang pertama yaitu presentase dan durasi pelaksanaan perkuliahan praktikum daring. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap 7 mata kuliah praktikum yang tersebar dari 15 kelas di jurusan kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Data hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut. Persentase terbesar adalah 80% dan persentase terkecil adalah 50%. Pada perkuliahan daring, durasi yang lebih dominan dilakukan yaitu 1-3 jam. Durasi belajar daring yang paling efektif yaitu 1-3 jam setiap pertemuan. Meskipun tidak ada batasan waktu untuk pembelajaran secara daring, namun jika lebih dari 3 jam, proses perkuliahan menjadi kurang efektif. Pembelajaran secara daring dibuat mirip dengan pembelajaran luring agar tidak kehilangan suasana belajar pada saat luring sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Untuk pembahasan hasil yang kedua yaitu jenis media daring yang digunakan untuk perkuliahan praktikum daring. Analisis penelitian ini berkaitan dengan jenis media daring yang digunakan dalam perkuliahan praktikum selama masa pandemi COVID-19. Data analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut. Dari jenis media yang digunakan untuk perkuliahan praktikum secara daring, maka media yang paling banyak digunakan yaitu Google Classroom pada media LMS, WhatsApp pada media non-LMS, dan Meet Google pada media tatap muka secara daring. Media daring yang paling efisien digunakan dalam perkuliahan praktikum daring adalah Google Classroom karena memberikan pilihan yang variatif dalam proses evaluasi pembelajaran, yaitu tugas, pertanyaan, ataupun kuis. Media ini juga menyediakan sistem penilaian secara manual dan otomatis dengan mengatur poin per tugas atau per soal untuk masing-masing evaluasi yang dilakukan. Untuk pembahasan hasil yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan praktikum daring. Analisis penelitian ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang diterapkan responden dalam perkuliahan praktikum secara daring. Data analisis deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut. Pelajaran yang sesuai berdasarkan data yang diperoleh adalah metode diskusi dan observasi. Karena metode diskusi memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik dan dosen untuk berinteraksi dan melakukan pembahasan secara aktif dan mendalam terkait materi praktikum yang sedang dieksperimenkan. Metode observasi dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep dan fenomena kimia yang terjadi pada tiap-tiap topik perkuliahan praktikum. Melalui gambar dan video yang ditayangkan dalam pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis berbagai fenomena yang terjadi selama eksperimen berlangsung, seperti adanya perubahan warna, perubahan wujud, timbulnya gas, dan munculnya endapan. Untuk hasil yang keempat yaitu perbandingan proses perkuliahan praktikum secara luring dan daring. Perbandingan proses perkuliahan praktikum secara luring dan daring dianalisis menggunakan data rata-rata hasil belajar peserta didik disajikan dalam tabel berikut. Perbandingan ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran praktikum kimia jarak jauh akibat pandemi memberikan kesenjangan yang cukup besar dengan aktivitas pembelajaran yang seharusnya dilakukan mahasiswa kimia di keadaan normal. Kesenjangan pelaksanaan pembelajaran praktikum kimia ini menuntut adanya solusi alternatif yang mungkin untuk dilakukan. Alternatif tersebut muncul dalam bentuk pemanfaatan teknologi daring sebagai media pembelajaran. Perkuliahan praktikum secara daring di jurusan kimia telah dilakukan analisis konten secara kualitatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang efektif untuk perkuliahan daring adalah sebanyak 75% perkuliahan daring. Media daring yang digunakan dalam pembelajaran daring adalah Google Classroom sebagai LMS, aplikasi WhatsApp sebagai media non-LMS, dan Meet Google sebagai media tatap muka daring. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan daring adalah metode pembelajaran diskusi dan observasi. Secara umum, perkuliahan praktikum daring dan luring tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi